Selamat datang kembali di podcast SMK Tak. Oke, kembali lagi nih kita sama narasumber yang baru. Siapa yang mau tahu hari ini kita podcast sama siapa? Yaitu sama Bu Anis, nggih? Bu Anis Sandra. Oke, Bu ini mau perkenalkan dulu atau saya yang perkenalkan Ibu? Oke, saya akan perkenalkan ya. Saya Bu Anis Sandra Puspita, Magister Psikologi, psikolog. Di sini saya sebagai guru BK, guru bimbingan dan konseling. Oke, nah itu tadi sekilas mengenai profil beliau. Beliau adalah salah satu guru bimbingan konseling, ya Bu, di SMK Tak ini. Oke Bu, berbicara nih mengenai bimbingan konseling, ya. Sebelum kita ke sana, saya mau tahu dulu pandangan Ibu selama pandemi ini seperti apa sih terkait dengan anak-anak di sekolah seperti itu? Oke, untuk semasa pandemi ini memang pengaruhnya sangat besar sekali ya. Jadi dari mulai ekonomi, dari mulai belajar, itu semuanya sangat berpengaruh gitu. Jadi anak-anak ini banyak mengeluh karena mereka tidak sekolah, akhirnya mereka tidak mendapatkan uang jajan seperti itu. Lalu untuk belajar sendiri karena online, dan itu pun tidak semua anak mampu mengoperasikan e-learning misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan, dan akhirnya yang ujung-ujungnya itu merubah gaya belajarnya, merubah pola hidupnya, bisa jadi seperti itu. Jadi yang biasanya pagi itu habis sholat subuh bangun, itu mereka langsung beraktivitas, istilahnya mandi, makan mungkin atau apa, tapi saat ini bisa-bisa mereka kembali lagi tidur. Nah, gitu, kembali lagi tidur. Karena di pembelajaran itu sendiri tidak ada waktu batas waktunya gitu. Jadi mereka kapanpun, jam berapapun mereka bisa membuka dan mengerjakannya seperti itu. Jadi pola hidupnya akhirnya juga berubah, hampir semuanya berubah. Gitu. Ya Bu ya, berarti memang perubahan itu dialami sama semua siswa nggih Bu ya. Termasuk juga kita guru juga mengalami hal yang sama. Kita merasakan adanya perubahan rutinitas nggih Bu ya, terkait dengan jam, kemudian juga perubahan yang mungkin Bapak Ibu biasanya mengajar di sekolah, kemudian harus mengajar di rumah, itu sesuatu yang harus kita alami semua, mau tidak mau nggih Bu, mau tidak mau kita harus melaksanakan itu nggih. Oke, untuk terkait ini Bu, jenengan tadi mengajar bimbingan konseling nggih Bu ya. Kalau bimbingan konseling sendiri Bu, mungkin kan biasanya menangani anak-anak itu secara langsung, kemudian kita harus tahu nih aktivitas nggih Bu keseharian anak gitu. Nah, selama pandemi ini Bu, gimana jenengan memberikan layanan kepada anak-anak? Karena kan ya tadi nggih Bu ya, anak-anak di rumah, jenengan di rumah. Nah, itu gimana Ibu jenengan kontrol anak-anak? Jadi untuk bimbingan konseling itu sendiri sih via WhatsApp. Oke. Jadi untuk untuk kegiatan awalnya presensi itu dari Google Classroom, gitu. Terus untuk komunikasi sendiri dari WhatsApp. Jadi memang dari sini akhirnya saya juga membentuk grup ketua kelas yang pertama, karena info dari kami itu akan kami share di ketua kelas, di grup ketua kelas tersebut, agar bisa langsung ke grup kelas masing-masing. Di samping itu juga ada grup wali kelas, khusus wali kelas, karena untuk berkoordinasi masalah kehadiran mungkin, atau masalah keaktifan belajar, atau masalah-masalah yang lain. Jadi khususnya kelas 3 ini kan akan ujian, akhir ujian, terus yang sekarang ini anak-anak lagi sibuk itu mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, dari situ dan komunikasi itu kita lakukan by WhatsApp. Seperti itu. Iya benar, benar sekali Bu Anis. Memang saat seperti ini, pandemi ini mengharuskan kuncinya adalah kita tetap menjaga komunikasi nggih Bu ya. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin di rumah juga kita memahami kondisi seperti ini tuh
memang harus semua harus kerjasama. Tidak hanya guru, mungkin seperti Bu Anis tadi komunikasi ya, kita itu melalui media, tapi juga membutuhkan ini nggih Bu ya, partisipasi juga dari siswa nggih Bu. Betul. Nggih, jadi semua juga harus kompak. Jadi di sini guru juga harus bisa koordinasi dan siswanya juga demikian. Nah, terkait dengan komunikasi nih Bu ya. Kalau mungkin kita tahu selain dari media tersebut, mungkin kalau di guru biasanya ada memberikan pembelajaran gitu ya. Nah, kalau di bimbingan konseling itu mungkin yang saya tahu layanan. Nah, ini Bu, yang menarik dari SMK Tak ini yang saya tahu nggih Bu ya, ada layanan yang namanya soft skill. Nah, itu nanti seperti apa Bu? Jadi biar teman-teman juga di rumah tahu bahwa di SMK Tak itu ada program sendiri yang saya tahu juga tidak semua sekolah nggih Bu ya. Iya, Nah, tidak semua sekolah itu memiliki program demikian. Jadi ada beberapa sekolah saja nggih Bu ya. Nah, dan teman-teman yang di rumah ini beruntung sekali karena SMK Tak terpilih menjadi salah satu sekolah yang menerapkan layanan soft skill. Nah, ini tidak semua dimiliki. Nah, ini untuk teman-teman di rumah, kalau masuk di SMK Tak sudah bisa dijamin pasti soft skillnya akan lebih baik. Nah, kita tanya ya, nggih. Kita tanya ke Bu Ani, soft skill itu seperti apa nggih Bu? Ya, jadi memang salah satu program bimbingan dan konseling yang ada di SMK Tak ini adalah pelatihan kesiapan kerja. Pelatihan kesiapan kerja itu sendiri di samping mempersiapkan secara akademisnya, yang itu sudah tugasnya Bapak Ibu guru, mata pelajaran gitu ya. Nah, sebagai guru BK kita mempersiapkan untuk lebih ke soft skillnya. Jadi karena memang nanti di dunia kerja itu tidak hanya kompetensinya aja yang dibutuhkan, tapi soft skillnya juga harus itu di era industri 4.0 ya, itu sangat dibutuhkan. Jadi di soft skill itu sendiri nanti akan dilatihkan beberapa kemampuan. Jadi ada kemampuan personal, kemampuan sosial seperti itu. Jadi ada kemampuan komunikasi. Jadi ada beberapa kemampuan yang memang dilatihkan di situ. Gitu. Bu, selain mungkin ya program-program latihan seperti itu, adakah Bu poin di mana anak-anak itu jika diberikan layanan itu mereka ada poin plus di antara teman-teman yang lain yang tidak mengikuti seperti itu? Apakah ada Bu? Tentunya ada. Jadi di kesiapan kerja, pelatihan kesiapan kerja itu sendiri yang di soft skill itu sendiri, pertama kita akan memberikan pelatihan tentang mengenal diri tuh gimana sih, nah gitu loh. Siapa sih saya, gitu kan. Jadi sejauh ini anak-anak ternyata meskipun sudah SMK ya, yang saya yakin sebetulnya di SD mungkin atau di SMP mereka sudah dikenalkan tentang kecerdasan, tentang kepribadian, tapi toh pada saat saya masuk ke kelas dan bertanya kepada anak-anak, siapa kalian, siapa kamu, saya suruh mengutarakan saya adalah, itu masih kesulitan. Jadi mereka masih sedih, siapa ya aku. Jadi untuk istilahnya mengenal dirinya, kekurangan, kelebihan itu masih belum mampu gitu. Jadi mereka masih cenderung yang aduh, kalau kekurangan banyak, kalau kelebihan ini apa kelebihanku ya, misalnya seperti itu. Terus untuk kecerdasan sendiri di situ kan saya memberikan 9 kecerdasan. Nah, dari 9 kecerdasan itu mereka saya suruh milih, kamu cenderung yang di mana. Nah, itu pun mereka masih bingung. Dulu di SD saya seperti ini, di SMP seperti, jadi memang masih berubah-ubah. Jadi anak-anak itu meskipun sudah SMK ya istilahnya, sudah mau ke tahap dewasa, tapi mereka ternyata untuk mengenal diri itu pun masih kurang. Jadi masih perlu bimbingan sekali. Nah, setelah mengenal diri, mereka harus punya visi dan goal setting. Jadi harus punya tujuan hidup. Nah, itu pun saat membuat tujuan hidup masih cenderung umum. Jadi masih misalnya kayak
ingin membahagiakan orang tua. Nah, itu kan masih sekali. Masih abstrak ya teman-teman. Iya betul. Belum spesifik. Nah, di situ okay. Saat membuat visi dan goal setting itu ada rumusnya. Oh, nih menarik ya teman-teman. Ternyata kita menuliskan sebuah tujuan hidup, goal setting atau goal life-nya teman-teman itu tidak hanya sekedar kita menarasikan ya Bu ya, tidak hanya menarasikan, tapi ternyata ada rumusnya. Nah, ini semakin menarik. Rumusnya itu gimana sih Bu? Ada rumusnya, itu rumus SMART. Oke, mantap nih. Itu SMART. Jadi SMART. Jadi S-nya spesifik. Jadi harus spesifik, tujuan hidup itu harus spesifik, harus jelas. Jadi tadi yang saya contohkan, ingin membahagiakan orang tua misalnya, ingin punya rumah yang besar misalnya. Itu belum spesifik, itu belum khusus istilahnya. Masih terlalu umum, masih gitu, terlalu ya. Membahagiakan orang tua itu seperti apa? Betul. Wujudnya gimana? Wujudnya apa? Kamu ngapain kayak gitu kan? Jadi nggak jelas. Nah, itu harus spesifik, harus jelas. Itu anak-anak kita tuntun ke sana. Jadi kita koreksi, dan rata-rata anak-anak masih belum bisa gitu yang spesifik tadi. Terus yang M-nya measurable. Measurable itu bisa diukur. Jadi nggak asal. Misalnya pengen punya rumah besar, misalnya berapa? Sebesar apa? Ukurannya berapa ya Bu ya? Terus kemampuanmu bagaimana? Seberapa gitu loh. Jadi nanti kerjanya apa, penghasilannya berapa kok, punya cita-cita rumah yang segitu besarnya. Nah, itu harus terukur. SMART ya, SMA, A-nya achievable, gitu. Terus R-nya relevan, T-nya timely. Jadi intinya apa ya? Harus semua itu harus terukur, harus relevan, harus sesuai dengan potensinya. Jadi jangan sampai nggak bisa gambar, cita-citanya jadi pelukis. Itu nggak, ya itu aneh karena nggak sejalan ya Bu ya dengan kemampuannya. Jadi nggak bisa komputer misalnya. Pengennya jadi teknisinya komputer gitu. Komputer aja nggak ngerti apa itu yang namanya PC itu yang mana yang monitor yang mana, tapi maunya teknisi misalnya kayak gitu. Jadi harus relevan. Timely ya, yang terpenting di sini anak-anak memang yang paling kesulitan itu di timely. Jadi di waktu, mereka untuk menentukan waktunya itu masih kesulitan ya Bu ya. Jadi kapan ya? Nanti aku masih pengen ini, pengen itu. Enggak apa-apa. Jadi memang kita harus punya target. Betul sekali. Supaya, dan itu semua Bu nanti tujuan hidup yang dituliskan secara SMART tadi itu harus ditulis. Jadi harus ditulis, harus ditempel di paling nggak tembok kamar tidur lah. Kalau memang kamar tidurnya tidak pribadi, ibaratnya ngumpul bareng, di manalah tempat yang dimana anak-anak itu bisa baca tiap hari, bisa punya nampak, privasi gitu, bisa lihat. Intinya bisa terlihat dia. Jadi tujuan hidup itu harus dibaca supaya terwujud, dan supaya kita secara tidak langsung itu bisa melakukannya. Jadi kita berangkat, kita kemanapun itu sudah punya tujuan yang mau, yaitu cita-cita kita itu. Iya benar, benar banget Bu Anis. Tadi makasih banget Bu Anis. Apa yang diutarakan Bu Anis tadi teman-teman, saya juga pernah mengalami masa dimana saya bingung ya Bu, bingung ini goal setting saya apa seperti itu. Jadi benar seperti kata Bu Anis, memang harus dituliskan. Kemudian setelah teman-teman menuliskan, teman-teman juga perlu yang namanya menempel atau ditaruh di mana saja yang teman-teman bisa membaca kembali nggih Bu. Itu seperti merefresh teman-teman untuk oh ternyata saya punya tujuan hidup ini nih, saya punya goal setting dalam hidup seperti ini. Itu teman-teman yang memang harus kita pahami. Ternyata dalam kehidupan ini kita perlu mengingatkan. Kadang kan tidak asik dong kalau misalnya kita selalu diingatkan sama orang gitu nggih Bu ya. Mungkin seperti Bu Anis mungkin ya, seperti kita tahu Bu Anis adalah guru BK, pastinya beliau selalu mengingatkan siswa-siswinya. Nah, di SMK Tak ini beliau juga adalah salah satu yang memiliki kompetensi yang menurut saya luar biasa, karena beliau juga selain guru BK, beliau juga seorang psikolog. Sudah banyak sekali pengalaman dan ilmu yang beliau terapkan di SMK Tak. Jadi untuk teman-teman penting sekali untuk kita selain
tadi dari sisi kemampuan nggih Bu ya, kita juga harus tahu kemampuan kita itu relevan atau sesuainya untuk bidang apa. Karena di SMK ini kita penjurusan nggih Bu. Nah, teman-teman di SMK ini penjurusan, jadi harus tahu ketika memilih jurusan ini potensi saya seperti apa. Nah, itu. Jadi nantinya teman-teman tidak kesulitan gitu dalam proses belajar karena ya sudah apa yang saya lakukan ternyata sesuai dengan apa yang saya minati. Nah, itu jadi kunci ya Bu ya. Nah, ini saya dapat pelajaran lagi, diingatkan kembali sama Bu Anis bahwa memang penting sekali teman-teman mengenal dirinya ya Bu. Betul. Nah, itu yang mengenal sangat terpenting karena kalau tidak punya tujuan hidup nanti malah bingung. Jadi dan anak-anak itu yang mungkin ya, mungkin kemarin-kemarin waktu kelas 10, mungkin kelas 11 itu mereka tidak terlalu serius istilahnya dalam mengikuti pelatihan yang saya berikan. Akhirnya mereka terasa di kelas 3 sekarang. Oh, iya Bu. Jadi, efeknya malah di kelas 3 nih Bu ya. Karena gitu ya. Karena itu terjadi saat mereka mau masuk ke perguruan tinggi negeri atau mau kerja. Nah, di sini mereka baru gitu. Baru menyadari ya Bu. Itu bingung mau kuliah di jurusan apa, bakatku ini apa, minatku apa, itu sudah malah ada yang kemarin konsultasi itu benar-benar dia yang nol. Saya nggak ngerti Bu, saya nggak ngerti saya maunya gitu. Apa, mau kuliah di mana. Terus kamu kuliahnya tujuannya apa? Disuruh orang tua. Nah ini teman-teman yang di rumah ya. Nah sekarang terungkap dari Bu Anis ya bahwa ternyata nggak tahu apa-apa nggih Bu ya setelah di SMK saya mau ngapain nggak tahu apa dan masalahnya itu juga kadang-kadang anak itu ikut-ikutan nggih Bu. Betul, nah itu gimana Bu? Kadang banyak atau tidak Bu kalau untuk anak-anak usia SMK ini? Kasus yang seperti itu. Banyak sekali. Saat mereka dari SMP ke SMK itu pun banyak juga anak-anak yang ternyata tidak tahu gitu sebenarnya jurusannya ini mau ke arah mana. Meskipun saat kita PPDB ya, saat kita promosi kita sudah jelaskan semuanya. Kita sudah jelaskan ini jurusan perhotelan, arahnya kemana, pelajarannya apa, nanti kerjanya di mana. Pariwisata juga seperti itu, RPL atau rekayasa perangkat lunak juga seperti itu. Kita semuanya jelaskan, tapi anak-anak di situ ternyata masih banyak yang kosong. Ibaratnya cuman, udah saya di nggak susah-susah mikir berarti di perhotelan. Itu yang itu jawaban paling mudah, dan paling banyak dijawab ya Bu saat memilih. Terus kalau yang anak-anak yang kayaknya di nantinya itu bahwa IT itu sangat-sangat dibutuhkan orang-orang ahli IT itu pasti akan milih di RPL tanpa mereka tahu di RPL itu nanti pelajarannya gimana, susahnya bagaimana, mudahnya gimana. Jadi mereka hanya tahu seperti itu. Lah setelah mereka sekolah rata-rata saya selalu tanya mereka saat di kelas 2 mereka di kelas 11 atau kelas 2 itu saya wawancara. Di situ ada poin apakah sudah sesuai jurusan ini dengan keinginanmu. 50-50 sih, 50-50. Jadi 50% mengatakan sesuai, 50% mengatakan tidak, merasa terjerumus, tersesat gitu Bu ya. Banyak alasan. Jadi betul. Cari yang paling dekat lah dari rumah, dari orang tua. Udah di SMK tak saja sudah terpercaya, anaknya nggak nakal, misalnya kayak gitu. Alasan-alasan, lu beneran Bu? Iya beneran. Jadi alasan-alasan seperti itu yang buat orang tua itu menyampaikan ke anaknya dan anaknya akhirnya sekolah di sini. Terus saya tanya, terus akhirnya sekarang gimana kamu sudah sekolah sini? Sudah Bu, udah nyaman kok gitu. Udah nyaman. Nih meskipun harus sedikit. Nyamannya itu karena apa nih Bu? Karena sekolahnya atau karena memang ada teman-temannya tadi? Kalau saya sih cenderung tanyanya lebih ke jurusan ya. Sebenarnya kamu sudah nyaman nggak belajar di jurusan ini? Terutama untuk yang RPL. Nah kayak gitu. Terus mereka rata-rata sih nyaman, seneng gitu loh. Maksudnya akhirnya mereka bisa ini, bisa itu kayak gitu. Jadi ilmunya RPL itu apa ya? Banyak gitu, jadi bisa apa aja nanti bisa akhirnya seperti itu. Jadi itu ya banyak, jadi banyak ininya nggih Bu ya, banyak skillnya nggih Bu. Nah betul, itu banyak skillnya itu. Dan anak-anak yang bikin sekarang kan anak-anak lagi banyak yang saya wawancara itu lebih ke game.
Oh, ke game. Ini jadi menarik nih, rata-rata menarik itu ya. cita-cita mereka itu jadi pengusaha. Pengusaha apa? Saya tanya, pengusaha game. Wow, menarik nih. Pengusaha game itu gimana ya, Bu ya? Ya itu. Nah, itu untuk anak-anak SMK mungkin sudah familiar nggih, Bu. Nah, apa sih Bu itu, Bu? Usaha game itu apa? Jualan game, buat game atau ya apa, Bu? Setahu saya sih, saya sendiri juga nggak terlalu paham ya, cuman hasil wawancara dengan anak-anak itu diawali dengan mereka yang suka main game. Dari suka main game itu mereka merasa kok game ini ya ada kurangnya, berarti aku harus bikin. Jadi istilahnya mereka itu akhirnya di samping main game itu hanya sekedar Kesenangan ya, Bu ya? Menghilangkan kepenatan mungkin, atau memang benar-benar yang jadi hobi. Benar. Kalau yang jadi hobi itu pada akhirnya mereka menemukan, Bu, menemukan kelebihan dan kekurangan dari game itu sendiri lah. Dari situ mereka akhirnya ingin membuat suatu game yang lebih dari game yang biasanya mereka mainkan. Nah, dari situ mereka ini biasanya kumpul sama teman-teman yang lain yang sama-sama suka. Nah, di situ mereka tercetus bakal bikin game. Nah, jadi ada yang memang rencananya sebagai bikin game, ada yang memasarkannya, ada yang macam-macam anak-anak itu. Jadi dia memang benar-benar pengen jadi pengusaha, sampai magang pun mereka itu pengennya magang di tempat game kayak gitu. Yang ada kaitannya sama hobinya tadi. Betul. Jadi kalau saya sih menilainya positif sih, karena mereka memang tujuannya ke sana gitu loh. Bukan game itu hanya sebagai apa ya? Candu kesenangan aja yang akhirnya lupa waktu. Karena memang saya selalu tanya, kan main game jadi membuat kalian lupa waktu. Kalau kalian tidak sampai nggak mandi misalnya, sampai nggak sholat, nggak belajar gitu. Betul. Tapi beberapa siswa yang sudah saya wawancara dan memang sudah punya tujuan tadi, itu rata-rata enggak kok Bu, kita nggak sampai seperti itu. Jadi memang benar-benar mereka itu dulu memang seperti itu Bu, tapi karena kita sudah tahu istilahnya apa ya, dunia komputer mungkin ya. Betul ya, Bu. Dunia IT. Jadi mereka akhirnya arahnya main game ini tidak hanya sebagai senang-senangan aja. Ada ininya nggih Bu ya, ada efek positifnya nggih Bu ya ternyata. Nah, nggih. Jadi bisa saya simpulkan nih mungkin Bu, berarti memang program yang dijalankan oleh layanan BK tadi memang memberi efek ya Bu ya. Yang memberi efek positif untuk anak-anak. Terlihat tadi perbedaannya teman-teman ketika Bu Anis menyampaikan, ternyata yang dipahami sama teman-teman atau siswa itu tidak hanya bermain game itu untuk kesenangan semata, tapi mereka juga sudah mulai seperti tadi Bu ya, mulai mikirin tujuannya, goal settingnya, future-nya saya itu apa sih di ke depan gitu. Betul. Nah, ini yang menarik sekali Bu Anis, yang saya temukan dari Bu Anis, yang juga saya pahami dari Bu Anis, ternyata memang anak-anak itu butuh pendampingan BK ya Bu ya, butuh sekali pendampingan bimbingan konseling. Nah, ini menurut saya menjadi keunggulan sendiri nggih Bu dari SMK ini, karena memang sivitas gurunya juga mendukung sekali untuk anak-anak itu menggali potensinya tadi. Jadi potensi itu tidak seperti yang kita ketahui mungkin dipaksa gitu nggih Bu ya, tapi sudah mulai muncul dari keinginan sendiri nggih Bu. Oke, itu sih yang menarik dari perbincangan kita. Untuk ini Bu Anis, untuk layanannya sendiri terkait dengan masa pandemi seperti ini, mungkin nggih Bu ya, apakah ada di SMK Tak ini yang Ibu jalankan kemudian bisa terlaksana selama pandemi ini? Untuk apa istilahnya, pengganti tatap muka itu sendiri, saya menggunakan di e-learning itu sendiri, karena memang di SMK Tak udah difasilitasi itu. Di e-learning itu saya upload video saya yang sudah saya upload di YouTube saya. Nih bisa sambangi YouTube-nya Bu Anis ya. Apa Bu? Kalau boleh Bu, YouTube-nya Bu. Kita sharing di sini biar nanti teman-teman di rumah lihat. Oke, nanti diberi di bawah aja ya. Ada beberapa materi yang saya masukkan di situ. Tapi setelah itu memang saya koreksi tugas-tugasnya anak-anak itu di situ. Memang aktif sih kalau menurut saya, karena memang pertanyaan saya memang cenderung ke pengalaman pribadi ya, atau ke pendapat pribadi seperti itu, jadi tidak terlalu sulit. Terus setelah itu saya juga
melakukan Zoom meeting. Oke. Nah, dengan materi yang sudah saya siapkan, saya Zoom meeting karena saya pengen tahu keaktifan siswa. Karena dengan Zoom meeting itu saya ingin anak-anak secara langsung tanya jawab sama saya. Interaktif nih, Bu. Interaktif Iya. kayak gitu. Jadi memang ada anak yang aktif sekali tanya, selalu dia yang jawab, tapi ada anak-anak yang diam mendengarkan, hanya seperti itu. Itu ada. Terus untuk layanan yang lain ada beberapa kali layanan. Kalau layanan konselingnya sendiri, konseling pribadi, itu memang harus tatap muka saya. Oh, berarti sempat pernah sih melalui Zoom juga. Bukan Vicol tapi Zoom karena memang harus lama kan. harus lama. Nah, kayak gitu sempat ada. Tapi tetap anaknya nanti akhirnya minta Bu tatap muka ya Bu ya, kayak gitu. Jadi tetap kita layani, itu cuma satu anak gitu. Jadi tidak terlalu ini, nggak banyak anak, jadi memang kita sudah janjian dulu hari apa jam berapa, jadi nggak terlalu lama nunggunya, nggak terlalu lama ketemunya seperti itu. Jadi awalnya sudah by WA, jadi sudah konsultasi di awal, baru untuk istilahnya ininya baru tatap muka itu. Oke, berarti memang tetap bisa menjalankan program BK nggih Bu ya selama masa pandemi ini. Tadi Bu Anis juga cukup aktif tadi dalam media nggih Bu. Nah, yang menarik tadi ada penunjang e-learning nih Bu. Nah, yang mungkin tidak semua sekolah nggih Bu ya punya sistem pembelajaran melalui e-learning. Ini menurut saya sangat memberikan kemudahan nggih Bu ya. Selain tadi ada Zoom, ada Google Classroom dan lain sebagainya. Ternyata di SMK Tak teman-teman kita punya sistem pembelajaran melalui e-learning. Nah, ini menarik karena untuk e-learning sendiri ini memudahkan siswa juga bisa interaktif dengan guru. Ya Bu ya, seperti itu ya. Dan ini juga dirasakan sama program BK, layanan bimbingan konseling. Di SMK Tak kita juga menggunakan sistem e-learning. Nah, di situ nanti teman-teman juga bisa nih mengakses semua pembelajaran ya Bu. Nah, pembelajaran. Terus hebatnya lagi tadi Bu Anis juga menjadi YouTuber. Nah, ini nih di masa pandemi yang membuat saya salut sama Bapak Ibu guru adalah mulai ada kreativitas untuk menjadi YouTuber, untuk menjadi konten-konten kreator dalam ranah pendidikan. Nah, ini yang sangat-sangat saya acungin jempol untuk para Bapak Ibu guru di SMK Tak. Salah satunya adalah Bu Anis yang cukup aktif. Kemudian tadi juga sudah disampaikan layanannya beliau berikan itu memang tidak bisa semuanya melalui media nggih Bu. Tadi katanya Bu Ani juga menyampaikan ada kalanya saya harus bertemu sama siswa ketika memang itu urgent, mendesak seperti itu. Jadi buat teman-teman para siswa SMK Tak, kalau misalnya ada masalah yang sekiranya mendesak, komunikasi nih kuncinya lagi ya Bu ya. Komunikasi langsung sama guru-guru yang memang memiliki wewenang di situ, seperti contohnya Bu Anis. Oke. Bu Anis, ini nih ngomongin masalah siswa lagi nggak Bu? Karena memang dekat sama siswa. Menurut Bu Anis nih, selama pandemi ini nih, terlihat nggak sih Bu potensi anak-anak gitu? Kalau keseharian mungkin kita ketemu bisa tahu nggak Bu ya? Nah, kalau kondisi pandemi nih, Bu Anis lihat anak-anak potensinya gimana belajarnya? Nggak terlalu nampak sih. Nggak terlalu nampak nggak Bu? Nah, ini nggak tahu karena kita hanya bisa lihat di keaktifan aja. Tapi ternyata tidak menjamin. Istilahnya gini, anak-anak kadang-kadang meskipun dia tidak melakukan presensi, tapi mereka mengerjakan tugas. Atau sebaliknya, anak yang rajin presensi tapi dia tidak melakukan tidak mengerjakan tugas. Jadi itu tidak bisa jadi tolak ukur kalau saya pribadi, karena selama ini kendala kami di situ. Kendalanya memang di situ. Jadi akhirnya selain tadi ya, selain BK itu melakukan memberikan materi tadi, juga ada kami menggunakan flyer. Flyer yang kita share di grup, nanti di share di grup kelas masing-masing, di mana flyer-flyer itu bisa kata-kata motivasi atau bisa tip, trik kayak gitu. Jadi kemarin yang sudah saya berikan itu gimana caranya menemukan minat dan bakat untuk mempersiapkan itu tadi kerja ataupun lanjut studi lanjut seperti itu.
Karena memang konsennya untuk di SMK ini memang karir nggih Bu Karir, ya. Nggih, karir, kemudian skill, keahlian teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita udah di penghujung pembicaraan nggih Bu. Nah, tadi menarik sekali. Jadi kalau bisa saya simpulkan hari ini, pembicaraan kita tuh pertama, keunggulan SMK TAK ya Bu ya, terkait dari sisi layanan bimbingan konseling. Tadi sudah ada profesional dari bidangnya yaitu Bu Anis. Kemudian selain dari guru-gurunya juga ada layanan penunjang pembelajaran, kita ada e-learning, juga kita difasilitasi sama beberapa perlengkapan perangkat pembelajaran. Nah, ini menjadi poin plus untuk sekolah kami. Jadi untuk teman-teman, adik-adik di rumah, saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami, dan kemudian jangan lupa kunjungi PPDB SMK TAK sch.id. Nah, kami tunggu kunjungan dari teman-teman. Semoga kita bisa bergabung bersama di sini, belajar menjadi insan yang lebih baik lagi. Kemudian diharapkan karena kita SMK, tadi Bu Anis juga memberikan layanan soft skill, saya harapkan layanan itu bisa dimaksimalkan ya Bu. Nah, bisa dimaksimalkan untuk kita menjadi semakin lebih baik lagi di generasi yang sekarang dan akan datang. Oke, selamat berjumpa lagi di kesempatan yang lain dalam pembicaraan yang tidak kalah lebih bagusnya lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.